hanya di kawasan Jakarta saja, ternyata setelah ditelisik lebih dalam, kawasan Tangerang Selatan sampai dengan Bekasi, banjir merendam. Bahkan yang paling parah, kami melihat informasi yang baru saja masuk, di Kebun Pala ini ketinggian mencapai hampir 3 meter begitu. Nah, fenomena apa yang terjadi sebenarnya di Jabodetabek ini? Dan untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang dengan Kepala BMKG. Sudah bergabung bersama kami, Ibu Dwi Korita. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, boleh dijelaskan mungkin ya fenomena yang terjadi terkait cuaca akhir-akhir ini, kenapa akhirnya bisa ada intensitas hujan tinggi selama beberapa hari dan mengakibatkan banjir begitu? Baik, jadi benar sekali sesuai dengan prediksi yang disampaikan BMKG pada tanggal 27 Februari yang lalu, kami memprediksi dalam durasi tanggal 28 Februari hingga 6 Maret akan terjadi peningkatan intensitas hujan terutama yang dikontrol oleh adanya beberapa kombinasi beberapa fenomena atmosfer, antara lain terjadinya sirkulasi siklonik dan adanya gelombang ekuatorial Kelvin dan Rossby yang memacu pertumbuhan awan-awan hujan dalam skala yang masif dan besar yang sering disebut sebagai mesoscale convective complex. Nah, bahasa mudahnya ini adalah kumpulan awan-awan hujan, awan cumulonimbus ya, dalam gumpalan yang masif dan luas. Karena kalau kita lihat dari satelit, ukurannya yang terjadi tadi malam itu adalah hampir menutupi seluruh wilayah Jawa Barat, bahkan berlanjut sampai Lampung. Nah, jadi inilah yang mengakibatkan terjadinya curah hujan dengan intensitas lebat, sangat lebat, bahkan ekstrim ya, dan durasinya cukup panjang. Demikian. Oke, berarti ini sudah diprediksi oleh BMKG akan terjadi potensi hujan lebat sampai ekstrim begitu Bu ya di area Jawa Barat sampai dengan DKI Jakarta. Tapi apakah untuk fenomena ini sudah terprediksi Bu akhirnya sampai banjir begitu? Ya, kalau intensitasnya ekstrim itu biasanya banjir. Bahkan Hmm. untuk banjir itu tidak perlu ekstrim. Intensitas sedang, sedang tapi karena drainasenya tidak lancar ataupun intensitas belum lebat itu pun bisa menjadi banjir. Namun kalau sampai 3 meter itu kan berarti kan sudah sangat luar biasa kan ya. Nah, ini memang selain intensitas terutama curah hujannya mencapai ekstrim meskipun tidak setinggi saat terjadi banjir Jabodetabek di tahun 2020 di bulan Januari. Saat itu intensitasnya mencapai 377 milimeter dalam 24 jam. Saat ini 230-an milimeter, 231 milimeter di Katulampa dalam waktu 24 jam. Demikian. Oke, Ibu tadi sudah menjelaskan terkait prediksi ini sampai dengan tanggal 6 kemungkinan begitu ya. Apakah Ya. prediksinya akan semakin menurun atau akan semakin meningkat Bu untuk curah hujannya? Nah, trennya akan melemah sedikit ya, akan melemah, namun kemudian akan meningkat lagi. Dikhawatirkan peningkatannya ini terjadi kira-kira mulai 11 Maret dalam periode waktu 1 minggu juga, 1 pekan juga. Jadi memang fenomenanya ini fluktuatif, meningkat sampai puncak, melemah, kemudian mulai meningkat lagi sampai puncak lagi. Jadi puncak berikutnya diprediksi sekitar tanggal 11 Maret atau setelah itu. Demikian. Oke, berarti ini fase yang sekarang ini sampai tanggal 6 kemudian nanti akan ada puncaknya kembali akan meninggi Oh, atau meningkat di tanggal 11 begitu Bu ya. Nah, untuk sekitar tanggal terkait itu. Oke, Ibu, tadi dari Kepala BNPB juga akan segera melakukan modifikasi cuaca. Apakah sebegitu Oh. pengaruhnya modifikasi cuaca ini? Ya, kami berkoordinasi dengan Kepala BNPB ya. Eh, dan jadi gini, tergantung juga situasi
saat ini, misalnya ya, saat puncak musim hujan pada saat liburan Nataru yang lalu, itu modifikasi cuaca mencapai 30%, sekitar 30%. Tapi saat dilakukan di IKN, bukan di musim hujan, bukan di puncak musim hujan, itu apa? Bisa mencapai lebih dari 80%. Jadi tergantung kondisi atmosfernya saat ini. Nah, insya Allah ini minimal, insya Allah semoga 30% bisa terwujud dan konsepnya adalah awan-awan itu sebelum bergerombol mengumpul di atas wilayah yang akan terdampak, itu kita hadang di lautan sebelum masuk ke daratan agar tidak terjadi kumpulan di atas, katakan di atas Jabodetabek. Jadi konsepnya seperti itu. Demikian. Untuk selama berapa hari Bu modifikasi cuaca ini? Tadi nampaknya dalam persiapan paling tidak sampai tanggal untuk sementara sampai tanggal 8 tadi Kepala BNPB menyampaikan, namun akan dievaluasi. Seandainya mulai tanggal 8 ada peningkatan lagi, biasanya kami juga planningnya itu bisa berubah menyesuaikan kondisi situasi di lapangan. Demikian. Oke. Oke, Bu Dwi Korita tadi sempat menyebutkan bahwa tanggal 11 ini ada kemungkinan akan ada potensi meningkat kembali begitu curah hujannya. Berarti masyarakat Hmm. masih harus tetap waspada selama 1 bulan ini atau bagaimana, Bu? Kalau untuk waspada, kami mohon sampai akhir Maret ya, untuk waspada ya. Waspada itu caranya misalnya ya kita menjaga lingkungan apa tidak Hmm. ya kalau kita punya saluran-saluran air drainase setelah hujan reda, setelah tenang kembali ya segera kita bersihkan biar untuk puncak berikutnya sudah siap bisa menampung optimal begitu. Jadi harus berjaga-jaga juga dan selalu memonitor kembangan informasi cuaca dari BMKG. Kami selalu mengupdate informasi kami dan juga peringatan dini agar bisa melakukan kesiapan-kesiapan sebelum terjadi banjir ataupun longsor. Demikian. Oke, Bu Dwi Korita, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa juga apa sih harus disiapkan ini kan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi juga kan, yang saat ini kalau Ibu tadi bilang sampai akhir Maret begitu. Apa saja yang Mm. harus disiapkan begitu? Nah, yang pertama tentunya monitor terus atau pantau terus perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal. Gitu. Kami juga memberikan SMS blasting, kemudian juga melalui aplikasi mobile phone info BMKG, melalui sosial media info BMKG, melalui website dan beberapa kanal yang lain. Juga mohon koordinasi dengan BPBD setempat, para pemerintah setempat. Karena yang kami khawatirkan kalau intensitasnya sampai ekstrim itu rasanya tidak mungkin kita nangani sendiri. Harus bersama-sama pejabat atau aparat pemerintah setempat. Jadi koordinasi dengan BPBD setempat itu juga sangat penting atau SAR setempat. Begitu mendapat peringatan dini, responsnya tuh harus cepat. Kalau tahu udah mau hujan lebat, segera ngapain? Misalnya menjauh dari lereng yang mudah longsor. Kan kita udah tahu lereng mana di sekitar kita yang mudah longsor. Jangan lewat jalan yang di pinggir-pinggir lereng yang longsor. Menjauh dari lembah sungai, menjauh dari jembatan. Begitu ada peringatan dini. Jadi maksudnya begitu, merencanakan kegiatan beberapa jam ke depan berdasarkan informasi cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG. Demikian dengan koordinasi dengan aparat setempat. Oke, Bu ada satu pertanyaan yang terlewat tadi. Untuk potensi curah hujan sampai dengan ekstrim ini, apakah hanya terjadi di Jakarta dan juga di Jawa Barat saja? Kalau tadi menurut dari perakiraan tadi, ada tempat lain di Indonesia Bu yang harus waspada juga? Oh ada, jadi ini awan yang mesoscale yang tadi yang saya katakan awan yang mesoscale ini juga melampar menutup sampai di atas Lampung, Palembang dan juga sebagian Bengkulu dan Jambi.
Jadi kami mengkhawatirkan di sana pun hujannya pasti intensitasnya juga tinggi. Namun lingkungannya kan belum tentu sama dengan di Jabodetabek ya. Karena kondisi lingkungan tuh sangat mempengaruhi intensitas yang sama belum tentu sama-sama banjir. Itu mungkin drainasenya lebih lancar dan sebagainya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi Korita. Sudah terjawab semua pertanyaannya dan terkait dengan modifikasi cuaca sampai dengan prediksi cuaca sampai nanti di akhir Maret. Jadi teman-teman harus waspada. Terima kasih Bu Dwi Korita sudah Terima menyempatkan kasih. untuk Keliputan Amasya TV. Terima kasih. Selamat siang Mas Rusdi. Selamat siang, terima kasih Bu Dwi Korita dari Kepala BMKG yang sudah menjelaskan bahwa masyarakat ini harus waspada. Ada potensi tanggal 11 Maret ini akan terjadi peningkatan curah hujan dan berpotensi untuk terjadi banjir juga jika tidak tertangani dengan baik. Dan masyarakat juga diminta untuk waspada selama bulan Maret. Masih ada kondisi cuaca yang masih fluktuatif begitu. Demikian sedang viral hari ini, saya Rusdi Maulana, sampai jumpa.